Sumostanto dan Bapak Kurniawan dari instansi yang sudah mewakili masing-masing. Izinkan kami dari bidang sivil negara, saya sendiri Dian Yusufan dan Bapak Dr. Suparto Sudadi yang menyampaikan rangkuman kajian yang berkaitan dengan negara yang pernah yang dilakukan berdasarkan kajian yang kami lakukan berdasarkan penelusuran dari beberapa peraturan yang kami lakukan, bahwa di dalam kajian nasional kita, dan untuk memudahkan itu kami membuat dua pendekatan. Yang pertama adalah aspek jaminan perlindungan dan kepastian hukum pemilikan atas tanah. Kemudian bagian yang kedua adalah berkenaan dengan implikasi hukum dari perlindungan terhadap pemilikan dan penguasaan tanah. Yang pertama berkaitan dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum pemilikan tanah itu. Kami mulai dengan perusahaan jawatan kereta api, perusahaan umum kereta api, dan PT Kereta Api Indonesia. Perubahan tersebut pada hakikatnya menimbulkan pertanyaan dan masih menimbulkan pertanyaan mengenai apakah langsung menjadi penyertaan negara pada saat perubahan tersebut dari perusahaan negara kereta api menjadi PT KAI berkaitan dengan rumah negara. Dan hal ini tentu harus dijawab, apakah ada peraturan pemerintah yang mengalihkan aset tersebut secara tegas? Karena penyertaan negara atau imbreng dari rumah negara yang sebelumnya adalah aset negara menjadi aset badan hukum BUMN PT, apakah sudah ada penerbitan peraturan pemerintah tentang penambahan atau penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam bentuk rumah negara? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 Pasal 12 menyatakan rumah negara 3 atau ciri yang berserikan rumah negara 3 tidak dapat dijadikan modal penyertaan negara ke BUMN. Pasal 12 jelas menyatakan hal itu. Dan demikian harus kalaupun misalnya mau diimbrengkan disertakan ke BUMN, maka menurut pasal 12 diubah dulu menjadi rumah negara 2 dengan catatan bahwa rumah tersebut pertama tidak dihuni oleh penghuninya, kedua tidak dalam kasus sengketa. Dan demikian atas dasar peraturan tersebut sebenarnya perlu dibuktikan apakah memang ada peraturan pemerintah terkait dengan penyertaan modal negara kepada BUMN PT KAI berkaitan dengan rumah negara. Karena hal itu menjadi dasar bahwa memang rumah negara tersebut menjadi milik PT KAI sebagai badan hukum. Jika peraturan pemerintah tersebut tidak ada, berarti secara hukum tiga ketentuan negara, maka kewenangan penetapan ini dan tindakan hukumnya berada pada Menteri Keuangan sebagai badan negara dan sebagai pengelola barang milik negara. Dan demikian kajian kami menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan lah yang paling berwenang adalah forum klarifikasi bagi PT KAI berkaitan untuk menjawab apakah memang ada peraturan pemerintah yang sudah menyertakan rumah negara ini semua kepada PT KAI. Kedua adalah apakah memang ada sertifikat yang langsung atas unjuk PT KAI sehingga menjadi aset tetap PT KAI, sehingga tidak masih bernama sertifikatnya Kementerian Perhubungan CQ PJK. Karena ini menyangkut tindakan hukum yang dilakukan oleh PT KAI yang ternyata pada hakikatnya menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Bapak sekalian, yang berwenang melakukan tindakan itu adalah pejabat memberikan jawaban terhadap beberapa kajian atau beberapa garis besar yang tadi kami sampaikan. Mungkin demikian, cukup dari kami. Terima kasih.